Oke teman-teman, jumpa lagi dengan kami di Bejo Motorcycle. Kali ini kami kedatangan Vespa eksklusif 2 yang ingin melakukan beberapa perbaikan di sektor kelistrikan. Nah, seperti ini penampakannya ya teman-teman ya, kondisi bodinya. Nah, sekarang akan kita coba nyalakan ya. Nah, ini untuk lampu depan dan sen ini udah DC ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita coba nyalakan ya. Kita lihat dulu lampu belakangnya nyala, terus kita cek sennya. Nah, ini saat sennya nyala ini lampunya ikut disco ya teman-teman ya, ikut kedap-kedip ya, lampu genit ini namanya. Mungkin saja ini terjadi karena akinya drop ya teman-teman ya, karena sudah lama tidak dinyalakan. Nah, sekarang kita coba nyalakan ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saat kita nyalakan sen ya, lampunya berkedip-kedip, makanya dia juga minta pasang tambah relay ya teman-teman ya. Ya, kita bongkar nanti dari yang kepala, terus saklar sen, terus saklar kanan ya, pokoknya kita bongkar terus nanti juga ownernya minta di full wave ya, terus penggantian tali-tali karena ownernya mau persiapan ke Bromo ya teman-teman. Udah gitu dulu ini kita bongkar dulu ya. Oke teman-teman, ini beberapa part ataupun barang yang sudah dibeli sama ownernya ya. Ada beberapa lampu, ini ada lampu tambahan dan lampu utama. Ini kita coba lihat dulu lampu tambahannya. Nah, kondisinya seperti ini ya teman-teman ya. Infonya dari ownernya ini ingin dipakai terus nggak jadi kabelnya udah dilupas ya dari selongsongnya. Lalu ini untuk lampu utamanya ya, ada lampu bilet ala-ala ya, atau biasa dibilang bilet-biletan ya. Untuk lampu bilet-biletannya kondisinya normal ya teman-teman ya. Lalu di sini ada beberapa part lagi ya, ada saklar tambahan, terus ada ini voltmeter ya teman-teman ya. Lalu ada mega speedometer, bak gigi. Ini beberapa kabel luar ya teman-teman ya, dan kabel speedometer. Terus ini ada pulser dan saklar sebelah kiri untuk hazard chain ya teman-teman ya. Ini pulsernya merek Swiss ya teman-teman ya. Ya, nanti kita pasang terus kita coba cek menggunakan AVO supaya kita tahu berapa hambatan pulsernya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini kondisinya udah dibuka ya. Ini juga dulu sempat melakukan perbaikan di kami, cuman nggak sempat kita videokan ya, karena waktu itu HP-nya lagi kurang sehat. Ini kondisinya alhamdulillah masih baik-baik aja, cuman karena sekarang mau upgrade lampu-lampu jadi mau di full wave ya teman-teman ya. Nah, ini kondisinya seperti ini ya teman-teman ya. Masih aman semua, jadi kita hanya melakukan sedikit perubahan supaya lampu utama nggak kedip, terus kita pasang bilet-biletan, terus ngidupin beberapa panel speedo sama jarum speedometer ya teman-teman ya, dan penggantian tali-tali. Jadi ini saya lepas dulu ya beberapa part-part yang ada di bodinya. Oke teman-teman, ini bagian kirinya seperti ini ya teman-teman ya. Ini masih menggunakan aki bekas yang dulu.
Nah sekarang kita lepas dulu beberapa barang-barang ada di bagian kiri ini ya, aki beserta ban serep, terus dudukan akinya ya. Lalu kita lepas dulu kiproknya teman-teman, nah kiprok yang lama, tapi sebelumnya kita tandai dulu di bodi kiproknya supaya menjaga kepercayaan konsumen ya teman-teman ya. Lalu kita lepas solasi di bagian kabel-kabelnya teman-teman. Ini kabelnya udah kita buka ya dari selongsongnya. Ini kita jelasin dulu kenapa ini ada sambungan dari abu-abu ke hitam garis merah. Nah aslinya kan ini motor kan sistem kelistrikannya waktu itu sudah dirubah menjadi sebagian DC dan sebagian lagi masih tetap AC. Cuman waktu itu kabel bodinya itu sempat bermasalah ya, ada yang meleleh kalau nggak salah atau kebakar gitu teman-teman. Nah makanya ini abu-abunya kita ganti menggunakan kabel yang berwarna hitam garis merah untuk indikator oli samping, karena oli sampingnya waktu itu juga udah nggak aktif ya. Nah ini tetap kita jadikan patokan ya, warna abu-abu ya teman-teman ya. Anggaplah ini warnanya kabelnya abu-abu, nggak ada sambungan ke hitam garis merah, biar teman-teman nggak pusing ya. Ini kita mau lakukan full wave. Nah ini kalau kabel seperti ini kan sebenarnya ini 0,75 ya atau 0,85, cuman kita ganti aja biar lebih kalau kata anak zaman sekarang sih proper ya teman-teman ya, untuk kabel yang membawa setrum langsung dari arah sepul menuju ke arah kiprok. Ini kan aslinya dari sepul ya menuju kiprok yang warna biru itu ya. Kalau abu-abu itu dari kiprok menuju panel lampu di dada ya, untuk menuju ke saklar kanan. Abu-abu ya, ingat-ingat ya teman-teman ya. Jadi kalau abu-abunya ini nggak connect ke setrum, nggak connect ke 12 volt setelah kontak on, mau pakai relay juga lampunya nggak akan nyala. Jadi jangan berpikir kalau ini pakai relay terus tanpa kontak on jadi lampunya bisa langsung nyala dengan dipencet saklar ya, karena kemarin ada yang nanyakan hal itu ya. Nah kalau untuk hitam ini nggak ada perubahan ya, tetap warna hitam, fungsinya juga sebagai massa ya di Vespa ya. Nah ini hitam, ini kita sambung hijau karena ya waktu itu karena kabel hitamnya kita kehabisan, terus adanya kabel hijau yang bagus, ya udah mau nggak mau kita sambung ke hijau. Terus ini kenapa kita ganti ke kuning, karena kabel merahnya itu juga ikutan gosong waktu itu teman-teman. Nah ini kabel kuningnya juga alhamdulillah tebel ya speknya ya. Nah ini kuning ya, kuningnya ini kita anggap sebagai merah ya, karena dia membawa setrum DC dari arah aki. Ini saya jelasin dulu, jadi ntar teman-teman kalau mau niru nggak pusing. Nah kalau untuk kabel merah ini seperti biasa menuju flasher ya, yang menuju arah B flasher itu tetap ya membawa setrum dari sini. Setelah dikontak on, dia akan menuju flasher. Nah flasher masuk ke sini nih, ke putih garis biru, atau kalau kabel bodi zaman sekarang biru garis putih, membawa sinyal kedip-kedip menuju saklar sebelah kiri. Nah nanti kalau teman-teman mau full wave ini kan harus ada isinya setrum 12 volt. Ini gandeng aja ke sini ya, jumper aja abu-abunya ke warna merah, jadi abu-abu akan terisi setrum saat kontak sudah on. Tapi kalau mau lebih jos, teman-teman pakai relay, jadi relaynya 3, 1 lampu jauh, 1 lampu dekat, 1 lagi untuk bawa setrum 12 volt menuju saklar ya, biar ini enggak nanggung bebannya si
kabel abu-abu. Nah, kenapa nanggung beban ya, karena ini kan pulangan dari kontak, udah membawa setrum ke belakang, terus membawa setrum juga menuju sen depan belakang sennya. Terus kalau pakai hazard berarti kan depan 2 belakang 2 terus indikator ya. Nah, biar ini nggak kelebihan beban atau kecapean, karena kabel sebagus apapun kalau dia itu udah capean sampai batasannya terus terlalu sering, pasti kemampuannya akan turun. Dari sini 12 volt ntar sampai depan 11 volt, pasti ada ya resikonya lah teman-teman. Jadi kalau mau lebih proper lah, ini pakaiin relay ya. Jadi relaynya di belakang udah 3 untuk lampu-lampu aja ya. Kalau mau tambah klakson jadi relaynya 4. Kalau mau ya gampangnya lebih aman. Kalau enggak ya ini yang jadikan tumpuan, atau ibarat kata mah ya backingan, kabel merah. Ingat, ini kita bilang merah ya karena ini sambungannya merah gampangnya. Kabel merahnya itu yang tebel banget ya, 1,25 lah. Jadi nanti si abu-abu ngambil setrum dari depan di panel dada. Cuman kalau kabelnya kecil jangan ya teman-teman ya, mendingan ini kesini aja, kasihan ini nanggungnya banyak. Yaudah teman-teman, ini saya potong-potong dulu, terus nanti kita siapkan untuk kabel full wave ya, dari arah sepul menuju ke arah kiprok. Dan ini kita sesuaikan dulu kabelnya ya, gampang kok teman-teman. Ini tinggal abu-abu ke merah sini, terus ini tetap ke arah kiprok, ini ke arah kiprok. Terus ininya kalau emang tebel dipakai boleh, mau tambah langsung 2 kabel ke sini juga boleh, beres ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini kondisi kabelnya ya. Setelah kita potong-potong beberapa bagian dan kita sambung, ini yang tadinya menuju ke arah sikring ya, kuning merah ya, ini menuju arah sikring, lalu merahnya nanti menuju ke arah kiprok ya teman-teman ya. Terus ini hitamnya tetap nggak diapa-apakan ya, beserta merah yang tadi awalnya di kiprok Vespa. Lalu ini untuk arah flasher sudah kita jumper ya, bagian kabel warna merah kita jumper dengan warna abu-abu. Terus ini yang 2 kabel dari arah sepul lewat sini ya teman-teman ya. Ini kita kasih pembungkus atau selongsong ya supaya lebih aman. Nah seperti ini ya arahnya, teman-teman pasti bisa lakukan sendiri di rumah. Nah setelah kita siapkan semua kabelnya, ini tinggal kita sekun ya teman-teman ya. Terus nanti setelah disekun kita masukkan ke arah soketnya ya. Nah ini soketnya ya teman-teman ya, soket 6 besar ya, cewek ini kita gunakan ya. Untuk birunya itu bebas ya, bolak-balik. Ini skemanya sudah saya sediakan. Setelah selesai masang sekun ke soket, ini kabelnya tinggal kita solasi dan kita rapikan, serta kita atur ke posisinya. Oke teman-teman, ini kondisi kabelnya udah kita solasi serta kita posisikan ke beberapa bagiannya. Terus ini ada kabel plus dan min ya teman-teman ya. Ini minnya nggak diapa-apakan. Lalu untuk plusnya ini sengaja kita lepas sikringnya karena mau kita ganti kabelnya yang lebih tebal. Nah aslinya kan seperti ini ya teman-teman ya. Ini perlu kita ganti kabelnya, baru nanti kita sambung ulang ke posisinya kembali. Nah untuk solokan soket kiprok sudah tinggal gas saja, ini tinggal colok aja. Tapi kalau buat teman-teman yang pakai kiprok tiger, ini ada di jalur nomor 2 ya, pin nomor 2 itu teman-teman kasih kabel di sini nih ya, kasih kabel di sini yang lumayan tebal juga. Terus jumper ke bagian flasher yang tadi kita jumper warna merah itu beserta abu-abu, teman-teman jadikan satu aja di situ, itu nggak masalah ya teman-teman ya, sebagai pembaca arus ataupun voltase aki ya teman-teman ya. Nah dengan begitu itu sudah beres ya teman-teman ya untuk full wave. Sekarang kita tinggal pasang relay ya, relaynya seperti ini untuk lampu jauh dan lampu dekat. Terus ini kabelnya panjang ya teman-teman ya, dari bagian aki
sampai ke arah dada ya, bagian panel terminal itu. Nah ini tinggal dimasukkan aja teman-teman kabelnya ya, tinggal ditarik. Nah untuk relay ini kalau teman-teman bingung, teman-teman bisa pesan di kami. Ini menggunakan bahan yang lumayan baik, seperti halnya kabel bodi bawaan ya, ini selongsong keras. Nah nanti ini tinggal dipasang aja ya teman-teman ya, di bagian sini ya. Nah ini setelah relay terpasang, ini nanti kita taruh di sini supaya tidak mengganggu tatakan aki dan juga ban serep, karena normalnya Vespa kan membawa ban serep ya teman-teman ya. Atau bisa juga teman-teman taruh sini kalau teman-teman naruh kiproknya di sebelah mepet kanan ya teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman taruh yang normal, teman-teman taruh di bagian atas. Ini sudah dilengkapi juga dengan kabel massa untuk dibaut berbarengan dengan kiprok beserta sikring ya teman-teman ya. Nah ini seperti ini teman-teman ya, contohnya ya, ini panjang kabelnya ya sampai ke arah depan. Jadi tinggal disambung aja di bagian dada menuju ke arah saklar atas. Nah ini kabel dari depan ke belakang sudah kita masukkan ya untuk relay. Sekarang tinggal kita kasih kabel dari sini ke atas ya, untuk input dari saklar membuka gerbang relay dan untuk jalur relay ke arah lampu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini kabelnya sudah kita sambung ya menggunakan soket dan sekun, sudah menuju ke atas ya teman-teman ya. Kita sekarang menuju ke atas. Nah untuk sen seperti ini teman-teman ya, cara masangnya kita lihat dari depannya. Nah ini di bagian belakang, bagian bawah ya, jangan atas ya. Ya sebenarnya mau atas bawah nggak masalah, tapi ya saran saya dipakai 3 bawah dulu ya. Nanti kalau yang 3 bawah udah rusak, baru teman-teman gunakan yang atas. Nah ini input ya, input dari flasher, ini kiri, ini kanan. Kalau kebalik tinggal tuker aja teman-teman ya, antara yang tengah dan paling kanan. Nanti kalau sudah seperti ini tinggal kita taruh di sini, kita ikat pakai kabel tis, baru kita pasang. Lalu untuk lampunya ya, ini dari saklar ya, saklar lampu dekat, lampu jauh. Ini kan saklarnya Excel. Excel itu kan input ke saklar, kabel abu-abunya ada di dada. Jadi ini udah otomatis ada setrum 12 voltnya ya. Jadi tinggal on kan. Nah umpamanya ini dekat, ini udah masuk dekat. Nah nanti kabel lampu dekatnya ini akan terisi setrum dari arah relay. Nah dengan begitu lampu akan nyala yang untuk jarak dekat. Nah kalau kita pencet jarak jauh, nah kabel yang ini yang akan ada stromnya warna ungu ya. Nah ini ngasih umpan ke bawah, ke belakang. Untuk relay yang jarak jauh akan menyala, balik lagi ke sini ke jalur kabel warna putih untuk lampu jarak jauh. Nah maka lampu akan menyala jarak jauh. Nah untuk bagian petang ya, untuk slot dan devil kita ikutkan ke kabel kuning garis hitam ya teman-teman ya, seperti ini. Nah dengan begini saya kira teman-teman udah jelas ya, udah paham ya. Nah untuk masanya bisa dapat dari bagian saklar atau teman-teman baut ke sini ya. Jelas ya teman-teman ya. Ini bagian atas sudah selesai, ini juga tinggal tancap aja untuk kabel soket speedometer. Nah ini untuk masuk ke lampu D2 laser itu kita masih nunggu saklar ya teman-teman ya, dari ownernya. Ya udah teman-teman gitu dulu ya, ini saya mau rapikan sambungannya, mau saya isolasi terus, kasih isolasi bakar. Oke teman-teman, nah ini sekarang kita tinggal melepas bagian kipas ya. Kipas kita lepas langsung, nanti setelah itu kita lepas juga spoolnya untuk melakukan jumper di bagian spool yang menuju ke arah massa atau ground ya teman-teman ya. Jadi kita lepas dulu ini tutup kipas beserta kipas dan spoolnya.
Ini di sini kelihatan ya teman-teman ya, di bagian lempengan magnetnya udah ada yang hilang 2 nih. Nah dengan begitu ownernya sempat nanya ya, ganti kipas apa ini. Akhirnya kita sarankan untuk mengganti kipas yang murah-murah aja, model kipas Platina ya teman-teman ya. Seperti ini teman-teman, ini aman ya. Nah nanti kita pasang, terus kita setting ting pengapiannya. Tapi di sini kelihatan ya, ada satu baut yang nggak ada. Ini satu baut ini nggak ada teman-teman. Nah sekarang kita lanjut buka spoolnya, terus kita potong jalur massa, baru kita sambung kabel keluar. Ini kelihatan di sini ya, ini nyangkut ya kipasnya. Tuh. Nyangkut teman-teman kipasnya, bertengkar dengan spool. Nggak tahu ya nanti gimana kalau seandainya dipasang kipas ini. Ya sekarang yang penting kita selesaikan dulu urusannya dengan bagian spool ini. Bisa ya, ini tinggal kita lepas di bagian massa ini, terus kita sambung kabel baru ya menuju keluar. Terus ini massanya kita pindahkan ke sini, atau kalau emang kabel putihnya ini masih oke di bagian massanya, ya udah kita lepas saja ya. Jadi mengandalkan satu buah massa ya di kabel warna putih ini massanya. Ya udah teman-teman, ini saya lanjut proses penyolderannya dulu. Sepinya kelihatan mau putus ya. Oke teman-teman, sekarang kita potong dulu ya ini kabelnya ya. Langsung aja teman-teman dipotong. Nah seperti ini teman-teman, udah lepas, tinggal kita sambung kabel baru ya. Baru setelah itu kita solder ya, terus kasih solasi bakar ya. Nah ini juga ada requestan dari ownernya ya, karena waktu itu pakai spool yang pakai kipas yang lama kan, lempengannya lepas 2 ya teman-teman ya. Jadi dia bikin masalah ya di pengapiannya, pincang. Nah sekarang karena ngerasa udah beli kipas baru, beliau minta dipasangkan pulser dalam. Nah, ini pulser yang kemarin ya, merek apa itu ya, pokoknya itulah teman-teman. Kameranya nggak mau fokus. Nah, Swiss, nggak tahu itu Swiss itu daerah mana ya. Nah, ini kita coba pasang ya. Nah ini teman-teman, ini lubangnya nggak presisi teman-teman. Teman-teman lihat, perhatikan. Nah itu lubangnya kurang ke atas ya teman-teman ya. Ya semoga aja ini bisa dipakai ya. Ini nih, kalau seandainya ini saya besarkan, takutnya karena panas, lilitan yang di dalamnya itu putus tembaganya, karena tembaganya tuh halus banget ya, rambut tapi halus banget, lebih halus daripada spool sih setahu saya ya. Ya nanti coba kita akal-akal dulu bentar. Jadi teman-teman, ini saya mau akal-akal lubangnya dulu, baru nanti saya solder ini ya. Oke teman-teman, nah ini kondisi spool sudah disolder ya, lalu pulsernya juga sudah terpasang. Untuk penempatan kabel kita rapikan ya, supaya tidak terbabat oleh rotor kipas ya teman-teman ya. Nah sekarang sebelum kita pasang kembali, kita harus mengeceknya dulu ya. Ini kita sediakan avometer, terus kita kalibrasi. Ini 0,05 ya.
Nah sekarang kita cek kabel untuk lampunya, bolak-balik kan masalah teman-teman. Ini biru ya, kabel spool yang lama ini ya. Kita coba ke masa ya, ini nggak connect ya teman-teman ya, nggak boleh connect ya. Terus coba satu lagi yang baru. Nah ini juga tidak connect ya teman-teman ya, ini udah tidak connect. Terus kita coba untuk pulser. Nah pulsernya terbaca 116, diambil 0,05 0,6 ya, 110-an lah teman-teman ya. Terus kita cek juga untuk masanya, ini masa ya, masa kita cek. Nah, 0,05 bagus ya teman-teman ya. Terus kita cek lagi untuk spool CDI nya atau spool apinya, ini 505, udah ada penurunan ya, di sini tertera 525. Buat teman-teman buat yang mau masang spool CDI sendiri, pastikan di sini tuh ada bonitnya ya, antara plat pendingin dengan spool, karena ini panas ya teman-teman ya. Nah nanti ininya malah kepanasan juga ya spoolnya, jadi ini harus ada plat bonit itu atau kertas bonit yang warna merah itu teman-teman ya, supaya ininya ada pendinginnya ya, atau ada pembatasnya, atau ada jaraknya antara pendingin spool ke arah spool. Ya udah teman-teman, ini spoolnya udah siap kita pasang ya, tapi sebelumnya ini mau saya bersihkan dulu baru kita pasang. Oke teman-teman, ini spool udah kita pasang ya. Sekarang kita mau coba pasang kipasnya, tapi sebelumnya ini sebenarnya yang mau putus kita ganti dulu supaya lebih aman. Lalu setelah itu kita masukkan kipas yang baru, kita pasang kipas yang baru. Oke teman-teman, ini udah masuk ya. Kita pastikan pulsernya tidak nyangkut atau tidak bergesekan dengan bagian magnet ya. Nah setelah dipastikan aman, baru kita pasang murnya, lalu kita kencangkan secukupnya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini saklarnya baru datang ya, ownernya sudah membelikannya beserta kiproknya ya, kiprok NMAX. Kita cek dulu apakah ori. Oh ini ori ya teman-teman ya. Udah teman-teman, nanti kita tinggal pasang ya untuk kiprok dan saklarnya. Oke teman-teman, ini untuk kiprok udah kepasang ya, kiprok sudah terpasang, dan ini untuk relay kita atur posisinya di sini supaya nanti tidak kejepit ataupun ketekan ban serep ya teman-teman ya. Nah ini tinggal kita pasang tempat dudukan akinya teman-teman. Karena ini aki bekas, jadi ini kita coba cas dulu ya teman-teman ya. Kita cas sampai kondisinya full ya. Ya semoga aja aki ini masih mau di atas 12,6 ya, atau 12,8 lah teman-teman. Soalnya kalau udah akinya udah drop atau udah loyo, mau di full wave juga tetap aja teman-teman, hasilnya akan di bawah ekspektasi ya teman-teman ya, karena ada perbedaan sistem kelistrikan full wave dan half wave. Nah di sini terlihat akinya cepat sekali dropnya ya teman-teman ya. Tentunya nanti tinggal gimana owner yang mau beli aki baru atau tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Ini aki udah kepasang, sekarang kondisi motor udah nyala ya teman-teman. Nah ini teman-teman, saat langsam terbaca 12,3 ya di voltmeter bagian depan, dan saya pasangkan juga voltmeter di bagian aki ya. Di sini terbaca 12,8 saat langsam ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang udah full wave dan tekor terus di voltmeter ya, coba teman-teman pinjam voltmeter temennya yang masih bagus ataupun yang dipastikan akurat. Lalu pastikan juga kondisi akinya itu normal ya teman-teman ya, tidak mudah drop seperti ini. Nah sekarang coba kita nyalakan lampu sen dan lampu utamanya ya teman-teman ya. Oke, ini lampu utamanya udah nyala ya teman-teman ya.
Nah ini lampu jauhnya tadi warna putih, terus kita nyalakan sen. Alhamdulillah ini sudah aman ya teman-teman ya, tidak ikut kedip-kedip mengikuti sen ya teman-teman ya. Nah ini juga kita nyalakan hazardnya sekarang ya. Sen hazard sudah menyala, terus kita coba nyalakan lampu tambahannya, nyala berbarengan dengan lampu utama jarak jauh dan dekatnya. Nah ini udah aman juga ya teman-teman ya. Ya mungkin cukup sekian video dari kami, semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Salam dari kami, Bejo Motorcycle.